Pernah kebayang nggak gimana caranya mengubah keyakinan satu pulau besar tanpa perang sama sekali? Nah, hari ini kita bakal bahas kisah luar biasa Wali Songo. 9 wali yang berhasil membentuk wajah baru Pulau Jawa dengan cara yang damai. Pertanyaan besarnya kan gini, kok bisa ya cuma 9 orang mengubah iman jutaan orang di pulau sepadat Jawa? Bukan pakai pedang loh, tapi pakai kebijaksanaan dan budaya. Ini nih teka-teki yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng. Oke, kita mundur dulu ke abad ke-14 sampai 16. 9 ulama ini tuh nggak datang bawa-bawa pasukan. Malah sebaliknya, mereka memulai sebuah revolusi budaya yang super damai. Skala suksesnya, wah, jujur aja agak susah dipercaya. Nah terus, siapa aja sih orang-orang penting di balik gerakan keren ini? Yuk kita kenalan sama beberapa dari mereka. Yang kerennya tuh nggak ada satu cara yang saklek. Tiap wali punya metode uniknya sendiri. Contohnya Sunan Kalijaga, beliau pakai wayang kulit yang emang udah jadi bagian hidup masyarakat. Sunan Kudus, pendekatannya lewat arsitektur. Malah Sunan Giri, sasarannya anak-anak, lewat permainan dan lagu. Ini strategi yang adaptif banget, nunjukin betapa dalamnya mereka ngertiin audiens mereka. Dan ini semua bukan kebetulan loh, ada strategi yang, wah, sistematis banget di baliknya. Coba deh kita bedah playbook mereka. Oke, jadi intinya gini, pendekatan mereka tuh dari banyak arah. Pertama, mereka bangun pusat pendidikan, yaitu pesantren. Kedua, budaya lokal itu dirangkul, bukannya dihancurin. Ketiga, komunitas diperkuat lewat keadilan sosial. Dan yang terakhir, mereka juga merapat ke penguasa. Ini bukan sekedar rencana biasa, ini cetak biru yang canggih banget. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling jenius dari strategi mereka. Gimana caranya mereka benar-benar merebut hati dan pikiran orang-orang lewat budaya dan pendekatan sosial. Nah ini nih contoh konkretnya. Coba lihat perbandingannya. Arsitektur candi nggak dihancurin, malah diadopsi. Lihat aja Menara Kudus yang ikonik itu. Cerita Ramayana nggak dilarang, malah diisi sama pesan-pesan moral Islam. Ini namanya akulturasi, bukan penghapusan. Keren banget. Detailnya gini. Mereka pakai media yang udah dikenal orang, wayang, gamelan, permainan, terus disisipi nilai-nilai baru. Bahkan, mereka sangat menghormati adat setempat. Contohnya, Sunan Kudus yang melarang sembelih sapi untuk menghormati tetangga Hindu. Ini nunjukin level pemahaman dan empati yang luar biasa dalam. Dan gak cuma soal budaya ya, mereka juga reformis sosial. Ada Sunan Derajat misalnya yang aktif banget memperjuangkan nasib orang miskin dan anak yatim. Dari sini kan kepercayaan terbangun. Orang jadi lihat langsung kalau ajaran mereka itu bawa kebaikan yang nyata. Nah, semua gerakan sosial ini tentu ada dasarnya. Ada fondasi moral yang kuat di baliknya. Yang salah satunya dirumusin sama Sunan Ampel. Ajarannya ini dikenal sebagai Moh Limo, yang gampang kita ingat dari satu angka kunci, yaitu 5. Ini dia Moh Limo, alias 5 larangan. Isinya simpel banget. Jangan judi, jangan mabuk, jangan nyuri, jangan pakai opium, dan jangan berzina. Ini prinsip-prinsip inti buat ngebangun masyarakat yang lebih baik. Simple, to the point, dan relevan banget sama masalah sosial waktu itu. Jadi ada panduan moral yang jelas buat orang-orang. Oke, jadi apa hasilnya semua ini dalam jangka panjang? Yuk, kita lihat warisan yang mereka tinggalin. Puncaknya adalah lahirnya apa yang kita kenal sebagai Islam Nusantara. Ini bukan cuma agama loh, tapi sebuah peradaban. Sebuah bentuk Islam yang unik banget, yang toleran, adaptif, dan nyatu dengan indahnya sama budaya lokal Indonesia yang kaya raya. Dan pengaruh mereka nggak cuma di masyarakat bawah, sisi politiknya juga penting banget. Dengan jadi penasehat spiritual para penguasa, mereka ikut melegitimasi berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Jadi jelaskan pengaruh mereka itu dari rakyat biasa sampai ke istana. Nah, kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Kejeniusan Wali Songo itu bukan pada apa yang mereka hilangkan, tapi pada apa yang mereka tambahkan dan ubah. Mereka ngelihat sebuah budaya dan mikir, gimana caranya kita bikin ini jadi lebih kaya makna. Dan ini yang membawa kita ke pertanyaan penutup. Di zaman sekarang yang, ya kita tahu sendiri sering banget ada perpecahan, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita petik dari warisan yang dibangun di atas perpaduan, di atas pemahaman dan integrasi yang damai? Sesuatu buat kita pikirin sama-sama.